lupa itu namanya. Pokoknya saya tuh kalau habis sholat tahajud, apa sholat-sholat 5 waktu, atau di kesempatan-kesempatan saya ingat, saya itu membayangkan perutnya teh, perutnya Oh, itu ada baby. ngebayangin perut mantu. Iya, Ya, menantunya anak saya itu ada babynya. Lalu saya kuantum, saya sending love dan saya kirim perasaan cinta. Memang perasaan saya waktu ngirim itu benar-benar saya tuh kasihan gitu sama sama menantu saya tuh kasihan. Saya kirim perasaan cinta saya ke dia sambil saya ngomong teh, ngomong sama baby yang ada di dalam kandungan, sayang, sayang, kamu kamu ada di situ ya sayang. Alhamdulillah ya sayang. Aku mencintaimu gitu teh. Lalu Teh Febi kan sering sekali, bahkan yang seperti tadi Teteh uraikan. Semua masalahmu yang ada di luar itu solusinya ada di dalam. prasangka baik kamu sama Allah di atas rata-rata. Lalu bersyukur di atas rata-rata, lalu lakukan lebih buat kehidupan ini. Lakukan lebih buat kehidupan ini. Nggak harus uang. Ya, ya. Bahagiakan orang lain, mudahkan urusan orang lain, lancarkan urusan orang lain. Kalau ini semua nggak bisa, minimal kamu nggak nyusahin orang lain. Setuju, setuju, setuju. Minimal kamu nggak nyusahin orang lain. Kalau kamu udah nggak nyusahin orang lain, minimal, Mas, minimal nih ya. Minimal Mm-mm. wajah kamu enak dilihat orang lain. Gitu loh Mas, maksudnya tuh kayak Oke. Pak Suta tuh. Ya, Sip, kalau sip, sip. misalnya ketemu tukang parkir, ketemu sapam, selamat pagi Pak, sehat Pak. Iya, Kasih iya, iya. senyum, senyum itu menular gitu. Orang kelihatan loh Mas, yang banyak masalah, rezekinya seret itu kelihatan. Pasti deh dia susah senyum. Oke. Baik teh, ini sudah waktunya kayaknya kita geser ke teman-teman yang diundang hadir Zoom sore ini. Tapi sebelumnya, Ya, bagi sahabat yang eh, luangan waktu untuk ikut retreat secara online, ya, iya, retreat secara online, karena yang offline kemungkinan besok malam paling udah close ya. habis ya, udah close mungkin ya, karena tinggal 10 slot aja. Dan itu pun sudah nggak bisa milih ukuran kaosnya. Jadi buat teman-teman yang mau join retreat selama 2 hari bersama Pawayan Mustika, Teh Febi, Mbak Amanda, sama Cimimi, silahkan nanti bisa daftar di admin Ngaji Roso. Untuk yang online nggak kita batasi ya. Dan sangat worth it teman-teman. Saya pastikan sangat worth it. Silakan join. Tadi Mbak Manda sudah menyelesaikan materinya dengan sangat indah kabar terbarunya untuk meditasi inner child ya. Yes, Aduh, sabar nih. Pawayan Mustika juga aku press. Pawayan pokoknya aku mau materi yang beda. Saya mau materi yang nggak mau yang sudah disampaikan di tempat lain gitu ya. Saya pengen banyak praktik gitu. Kemarin pas waktu saya sama Pak Suta sama Pak Wayan sempat ngobrol, Pak Sura ya, Pak ngobrol Sura. banyak ya. Jadi itu sahabat semuanya, silakan yang mau join retreat online. eh yang offline bersyukur nanti karena jadi peserta bareng TVB juga selama dua Iya, hari betul. Dua ya. hari kita ketemu pokoknya. Karena gini Mas Hendra, kita memang butuh waktu untuk jeda dalam kehidupan ini. Iya teh. Karena kunci manifestasi itu di titik kita jeda, di titik kita tenang, di titik gelombang pikiran kita tuh alfa dan theta. Itulah pintunya. Jadi luangkan waktu, tolong diri teman-teman sendiri untuk kasih jeda, ruang waktumu gitu. Dan ini momen yang kayaknya cuma setahun sekali ya. Iya, iya, Retret iya. cuma setahun sekali kan. Mm, mm, mm. Dan itu nantinya lama lagi loh daftarnya. Jadi ayo dong ketemu kita di Jakarta. Seru-seruan. Kasih jeda, Oke. jeda waktu gitu. Sip. Nah, kita mau kemana dulu teh? Silakan Tahu Teh aku Vivi. nggak sabar pengen dengar cerita dari Ibu Ira ya. Boleh, boleh, boleh. Kisahnya inspirasi sekali karena 11 tahun kosongnya gitu. Oh, itu Bagaimanakah? yang anaknya belum ini tadinya belum hamil terus sekarang ngisi Ya, gitu ya Teh ya. betul. Biasanya Nah, itu belum ini harus berhasil. harus agak detail, agak spesifik ceritanya supaya apa?
supaya dari cerita itu bisa mengirimkan sinyal harapan buat saudara-saudara kita yang masih punya problem yang sama gitu ya. Betul. Orang menikah itu kalau belum punya anak itu ditanya itu beban loh. Lebih beban daripada kemudian teh kamu kok belum punya pasangan, kapan nikahnya? Itu lebih beratan pada saat udah nikah belum punya anak gitu. Itu Betul sekali. civil society kita gitu memang tuntutannya kayak gitu gitu. Nah, silakan Bu Ira bisa open mic terlebih dahulu untuk menyampaikan pengalamannya terkait apa yang sudah disampaikan sama Teteh. Iya, Bu Ira, silakan. Aku kangen juga sama Bu Ira. Bu Ira ini termasuk alumni yang sangat menginspirasi, Mas, perjalanannya. Yang dulu ibu dan anak-anaknya mau bunuh Oh diri iya iya iya, massal itu loh, Mas. aku inget. Karena ada PR hutang, terus akhirnya kayaknya cuma waktu 2 minggu aja deh, dia sadar nafas syukur, dia jalanin semua tuh di daily rutin. Lalu di kunciannya itu apa coba, Mas? Di titik Bu Ira melepaskan semua hasil. Datanglah Oke, kemudahan. Silakan Bu Ira. suaranya di Bu Ira agak rame ya, agak berisik kah? Tolong nanti agak dikerasin suaranya ya. Oke, Silakan Bu Ira. silakan Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. sore. Teh Febi, Mas Hendra, terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bisa bergabung di Zoom ini. Teh, saya mohon maaf, saya tuh belum nulis-nulis yang untuk Teh Febi, untuk private, apa itu, saya tuh enggak paham mau nulisnya dari awalnya kayak apa gitu Teh. Gak apa-apa, cerita Alhamdulillah, sekarang aja Bu Ira. iya, alhamdulillah sore ini saya bisa cerita. Jadi begini Teh, eh, tahun 2014 itu menantu ya Teh, Ya, menantu ya, bukan anak. ya. Itu dia hamil, 3 bulan kemudian dia jatuh karena kucingnya lagi berantem. Nah, jatuh berapa saat kemudian nggak sampai setahun hamil lagi Teh. Keguguran waktu itu nggak sampai setahun, alhamdulillah hamil lagi. Saya senang banget Qadarullah, di kehamilan 8 bulan Teh, dia tuh mengalami masalah di kandungannya, bayinya itu meninggal di dalam kandungan Teh. Terus dia lahir normal di dalam kandungannya itu. Tapi dia sempat trauma banget Teh, katanya sakit sekali. Nah, sejak saat itu Teh, saya itu nggak mau Teh nanya. Dia kalau ditanyain orang-orang sih saya cuma mendengar, Mbak Nita kapan hamil lagi? Saya masih trauma. Ditanyain mamanya juga begitu. Saya, ya sebetulnya sedih banget ya Teh dengerin itu. Saya tapi alhamdulillahnya Teh, setelah saya kenal ilmu itu kan kehamilannya yang terakhir itu yang 8 bulan meninggal itu enggak kurang lebih sih tahun 2015. Masih lama ya Teh. Saya masih lama, tapi dari dulu saya tuh punya keyakinan, saya tuh bersyukur nanti Allah itu memberi jalan. Saya tuh memberi jalan Allah itu. Akhirnya dipertemukanlah saya sama Teh Febi bulan Januari 2025, saya ikut Zoom. Itu berkaitan dengan lunas hutang Teh. Semua anak saya ajarin karena saya butuh bantuan. Yang saya itu membayangkan kalau dilakukan bersama-sama kalau seperti sholat di masjid itu dengan berjamaah itu cepat. Saya tuh punya keyakinan begitu, semua anak saya ajari, alhamdulillah selesai dengan mudah dan menyenangkan dengan ilmu Teh Febi. Lalu kemudian Teh, sesudah kenal ilmunya Teh Febi, saya alhamdulillah enggak sedih lagi Teh. Ya Allah, aku sudah punya caranya Teh Febi. Saya coba, saya quantum jam Teh. Bukan quantum jam, saya tuh nggak ngerti apa itu namanya. Pokoknya saya tuh kalau habis sholat tahajud, apa sholat 5 waktu, atau di kesempatan-kesempatan saya ingat, saya itu membayangkan perutnya Teh. Perutnya itu ada baby. Ngebayangin perut mantu.
Iya, Ya, menantunya anak saya itu ada babynya. Lalu saya sending love dan saya kirim perasaan cinta. Memang perasaan saya waktu ngirim itu bener-bener saya tuh kasihan gitu sama menantu saya tuh kasihan. Saya kirim perasaan cinta saya ke dia sambil saya ngomong sama baby yang ada di dalam kandungan, sayang, sayang, kamu kamu ada di situ ya sayang. Alhamdulillah ya sayang. Aku mencintaimu gitu teh. Lalu Teh Febi kan sering sekali, bahkan yang seperti tadi Teteh uraikan, semua masalahmu yang ada di luar itu solusinya ada di dalam. Jadi saya enggak, karena saya kasihan sama anak sama menantu saya enggak ngomong apapun, enggak ngomong kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kan dianya sudah saya ajarin 5 menit sebelum tidur, 5 menit sesudah bangun tidur. Pada saat itu kan Teh Febi ngirim daily rutin ya. Itu kan betul. saya kirim saya cuma gini, Mbak Nita jangan lupa ya itu terus dilakukan 5 menit sebelum tidur, bersyukur 5 menit sesudah bangun tidur, lakukan yang seperti dulu. Tapi saya nggak nyinggung soal saya kasihan kalau menjadi beban teh. Saya nggak ngomong, tapi saya punya cara sendiri karena Teh Febi mengajarkan saya semua apapun yang kamu inginkan sudah ada di dalam. Teh Febi selalu menganjurkan siapa dirimu. Saya selalu ingat, saya selalu ingat itu pesan Teh Febi. Saya cari itu dari dalam aku. Saya tidak mengharapkan siapapun, nggak cerita anak saya maupun menantu saya enggak. Saya cari di dalam karena Teh Febi sering mengatakan di dalam itu semua sudah ada. Semua sudah ada Allah, ada alam semesta, ada jiwa, ada tubuh, semua ada di sini. Lalu Teh Febi sering sekali mengajarkan, pernah saya tuh Teh Febi bilang, apa yang kamu makan setiap hari itu hormon kortisol ya Teh, hormon kesedihan, ke ini ya itu semuanya dan kawan-kawannya hormon kortisol itu. Dan yang menjadi obatnya adalah hormon endorfin. Tapi Ya, Masya Allah, teh judulnya sih memang cuma disuruh bahagia, tapi bahagia itu kan ya sulit ya teh. Bahagia itu kan sulit banget. Ya udah, saya nggak menuntut siapapun untuk melakukan itu. Karena saya alhamdulillah sudah paham, ya saya sudah. Saya lakukan sendiri dalam diri saya. Saya saya minta maaf, enggak saya menyuruh menantu saya untuk minta maaf ke dirinya, enggak, karena Teh Febi mengatakan semua sudah ada di saya, solusi ada di saya, ya sudah saya enggak ribut, enggak cari siapapun, saya lakukan di dalam. Saya bilang, saya tuh membayangkan ya Allah selama ini termasukkan menantu saya ya mungkin seperti itu ya, banyak kesedihan-kesedihan yang kita makan, kita berikan makan kepada tubuh kita yang kita sudah menempatinya, sudah menempatinya selama hidupnya itu saya peluk teh tubuh saya sendiri itu. Saya peluk kan saya dan cucu saya kan satu sama terhubung ya teh. Saya betul, peluk diri betul. saya sendiri. Saya peluk ya Allah, terima kasih. Saya tuh jadi inget yang seperti Ho'oponopono yang ngaji rasa pernah ajarkan ibu, saya peluk diri saya sendiri, saya minta maaf karena di dalam kan kalau mengatakan 4 kata ajaib itu ya ya teh itu memang mudah tapi kan harus paham yang apa yang kita katakan itu harus ada rasanya, harus kita tahu kenapa mengatakan itu. Saya tahu di dalam diri saya itu sudah komplit, sudah ada Allah, sudah dalam semesta, sudah ada tubuh jiwa dan Nur Muhammad, Nur Allah sudah komplit. Jadi saya semua masalah-masalah saya masukkan dalam diri saya sendiri. Saya mengatakan saya peluk diri saya sambil nangis kadang-kadang. Aku minta maaf, aku minta maaf ya tubuhku semuanya. Aku minta maaf ya Allah. Semuanya saya katakan aku minta maaf. Aku menyesal, makasih ya, makasih selama ini sudah sudah kalau tubuhku saya rasakan aku sudah menempati tubuhmu. Aku sudah kau beri ilmu seperti ini untuk aku belajar, untuk mengetahui bahwa
di dalam diriku masih ada endapan yang harus saya keluarkan. Terima kasih, I love you, I love you. I love you-nya kan ke semua ya Teh, ke Allah, ke ini, tapi kasus cukup saya paham saja di Oke. dalam diri saya sudah komplit. Itu yang saya lakukan, Teh Febi. Terus yang saya lakukan kalau habis tahajud itu, saya seperti Teh Febi bilang itu ya, saya kirim ke orang tua, ke mertua, ke suami, ke anak-anak saya itu saya kirim. Juga saya kirim Al-Fatihah juga, saya kirim sholawat juga, saya kirim, saya bilang, "Ku maafkan semua kesalahanmu, aku minta maaf. Kalian adalah aku adalah kalian, cintamu tanpa batas selalu saya sendiri." Saya keluarkan perasaan cinta seorang ibu ke anak ya Teh, saya keluarkan seperti Teh diajarkan ada sinar, tapi saya barengin sama Al-Fatihah sama sholawat Nabi Teh. Dan itu yang khusus untuk Nita saya lakukan sendiri. Saya bayangin perutnya ada bayinya, lalu saya ajak ngomong Teh. Saya ajak Ngajak ngomong, ngomong. Iya, iya, iya. saya ajak ngomong. Jadi tapi saya nggak tahu itu apa namanya quantum jam, apa sending love. Tapi yang saya ngerti itu saya memberikan sinar cinta sama sama bayi itu.